Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Rabbi bil mus balligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami. Angkat tangannya ya Allah biha, ya Allah biha. Amin ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ma madha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad awzada min nurihi nuran bihi amal huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Ibu, bapak, hadirin jamaah, tamu-tamu Allah yang insya Allah dalam kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terkhusus yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Muhammad Zain Al-Mukarram Al-Habib Zain Al-Munawwar. Bener ya? Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia yang kita hormati Ustadz Haji Ahmad, Ustadz Komarudin, Ustadz Luqmanul Hakim, Baba Haji, tukang pecak gurame. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para alim ulama kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Dan yang mulia segenap ketua ormas dan anggotanya, ini dari ormas PP, benar nggak ya? Insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan mereka diberikan panjang umur oleh Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Ketuanya siapa? Masya Allah, sehat bang ya? Insya Allah. Dan ini yang merah-merah apa nih? Beksi. Ya, kita doakan mudah-mudahan sehat panjang umur. Kalau yang hitam di belakang apa itu? KRB. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Segenap ibu, bapak, hadirin jamaah, para tokoh, bapak RT, bapak RW, tadi ada Pak Sekel langsung pulang. Kita sama-sama kita memohon kepada Allahu Rabbi Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, dengan nikmatnya beserta izinnya alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini dengan harapan dan doa semoga niat serta hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal
selawat teriring salam sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin jamaah tamu-tamu Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Di sini kita diberikan tema yang cukup sangat luar biasa, hidup sederhana bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara hidup sederhana, kita kadang-kadang kebanyakan mengikuti nafsu, Bu, lihat saya, Ibu lihat saya, mana? Ah bukan. Bapak lihat saya Pak, lihat saya, karena udah jam 10:30 ini. Biasanya kalau udah jam segini siwer, you know siwer? Itu bahasa Inggris siwer namanya, alias rabun. Kalau kita bicara sederhana, seperti apa sih sederhana manusia yang saat ini yang kita jalankan kehidupan kita sehari-hari? Kita ini bicara sederhana nih. Apa sederhana itu? Rumah mewah, mobil mewah, tanahnya di mana-mana kayak Bapak Haji. Bapak Haji itu ya. Ibu kenalkan Ustaz Lukman yang rumahnya depan Triti, penjaga makam. Makanya saya mah kenapa nggak mau makan di situ, takut Bu, samping makam. Kita doain beliau panjang umur, amin. Usahanya lancar, pecaknya enak. Loyarti, iklan. Ini sahabat saya Ustaz Lukman nih, masya Allah. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita bicara kesederhanaan kita ini sebenarnya belum. Masih banyak nafsu kita ini. Keinginan kita banyak banget. Kadang kita punya sepeda pingin punya motor pingin punya mobil pingin punya mobil lagi, punya mobil pingin punya mobil lagi. Punya kontrakan satu pingin punya kontrakan lagi, punya kontrakan lagi pingin punya kontrakan lagi. Betul Pak? Kadang nih kita ikuti nafsu terus, kepinginan banyak, kemampuan orang. Kepingin terus kita pingin ini, pingin itu. Bahkan yang laki-laki punya bini satu pingin bini. Siapa tuh? Ada di sini ada. Mana orangnya? Kepinginan banyak Mak. Kayak ibu-ibu udah beli cincin satu, pingin yang satunya pakein cincin, yang satu pingin pakein cincin, sebelah sini nggak puas juga, kanan pakein lagi cincin, sampai 10 jari dipakein semua cincin. Kadang-kadang kalau ngomong ibu-ibu besok ke rumah saya ya, tuh bener ya Bu ya. Ini hadirin rahimakumullah, kalau kita mengikuti jejak baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat dalam kesehariannya. Sikapnya beliau seperti apa? Adabnya beliau seperti apa? Enggak usah jauh-jauh lah kita, dalam kepribadian saja. Kalau kita bicara akhlak, bicara adab, bicara kesederhanaan, masya Allah baginda Rasul Muhammad lebih sederhana ketimbang kita umatnya. Kalau kita ini kan kadang-kadang masya Allah tabarakallah, nggak usah jauh-jauh, kita kondangan aja ke gedung. Ibu pernah kondangan ke gedung? Ini silok banget nih, ini saya nggak kelihatan tuh muka emak-emak, mana udah tua. Nah gini nih, kelihatan Bu? Maaf ya Tong ya, gini kelihatan ya. Masya Allah tabarakallah, ibu bapak rahimakumullah, singkirin tuh kopi, takutnya ketendang. Sampai di mana tadi saya?
Hah? Sampai di kopi. Ibu yang mulia, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara sederhana, Rasulullah itu sederhana. Coba kita berangkat yang namanya itu kondangan di gedung, makanan banyak bu. Kadang-kadang kalau orang kota kan makanan banyak banget. Beda kalau kondangan di kampung, paling kayak telur dibelah dua. Bener nggak mak? Sama gado-gado dah, pulang kondangan berak-berak. Ya Ustaz Lukman ya. Ya namanya juga kondangan 5.000, itu juga nggak dikasih nama. Ya kebiasaan orang sini kan begitu. Orang sini mah enggak, orang sono tapi pindahan dari sini. Coba kalau kita yang namanya ke gedung itu, semua ada, serba ada. Sate ada, kambing guling, guling kambing, semua ada. Digares sama kita, somai dimakan, abis somai, es dawet dimakan, bakso dimakan, semua dimakan. Gua nggak tahu tuh perut apa dia. Ini kita bicara sederhana saja. Masya Allah, ibu bapak rahimakumullah, lihat baginda Rasul tidurnya saja sedikit. Emang beda tipis sama kita, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah makannya sedikit, kalau kita makannya sedikit-dikit, makan sedikit-dikit. Coba saya liatin dari tadi baca maulid gegares mulu. Habib mau ampe baca maulid muntah uger, lah kita mau pisang sampai tinggal kulitnya doang no. Ya. Ntar dikit lagi rumput habis tuh mak. Masya Allah ibu bapak rahimakumullah. Makanya kalau kita mau mengikuti baginda Rasul berat, tapi minimal sedikit-sedikit lah. Dari sholat 5 waktunya jangan sampai kita tinggalkan, sunnahnya jangan sampai kita tinggalkan. Masya Allah, kita nggak percuma kita memiliki seorang Rasul. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Apa yang diberikan kepada kita, apa yang dijadikan contoh oleh baginda Rasul, sesuatu nilai yang sangat berharga di hadapan kita. Makanya ibu bapak rahimakumullah, Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk apa? Li utamima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Dulu tuh apa bahasa Sundanya? Baheula. Bahasa Jawanya apa dulu? Ya dulu. Yang namanya umat manusia itu nggak ada harganya bu. Sejarah mencatat bahwasanya punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Bahkan mohon maaf, laki-laki dengan laki-laki perkawinan bebas. Laki-laki sama laki-laki apa enaknya coba? Ayo Ormas Pepe saya mau nanya, laki-laki sama laki-laki enak agak? Pisang sama pisang. Saking bebasnya, seketika itu manusia Masya Allah amburadul. Setelah baginda Rasul turun, di situ timbul suatu cahaya yang sangat luar biasa. Seluruh dunia bergempar dan berbahagia. Makanya itu disebut tuh tadi baca rawinya, Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Masya Allah. Saking bahagianya, saking girangnya, karena beliau akan memberikan syafaat kepada kita semua nanti di yaumil qiyamah. Amin. Maka untuk itu ibu bapak rahimakumullah, dengan datangnya baginda Rasul, semua umat manusia diselamatkan. Itu yang disebut dengan zaman jahiliyah menuju zaman kebaikan, ila zulumati ila nur. Makanya ibu bapak rahimakumullah, hadirin jamaah rahimakumullah, seketika itu perempuan gak ada harganya. Nih pak, perempuan gak ada harganya, mohon maaf, seempong 5.000. Ibu tahu seempong?
seikat 5.000, saking nggak ada harganya. Rasul lahir diangkat derajat seorang ibu. Al jannatu tatah aqdami ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Ada surga di bawah telapak kaki Pak RT, yang ada kutil teh. Makanya diangkat derajatnya nih. Makanya ibu sering nyampein tuh, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui, 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 menyusui. Udah berapa susu? Ayo Pak, saya tanya berapa susu Pak? Belum lagi kita. Pulang. Makanya gua kalau Anda ada kecil, saya mah kadang-kadang ribet urusannya. Pulang. Ini mah urusan baba-baba mama ini. Pulang. Kalau enggak lu pakai masker, jangan di mulut, di mata gini. Masya Allah, ibu yang mulia, bapak hadirin rahimakumullah, enggak tanggung-tanggung diangkat ibu derajatnya. Bahkan enggak tanggung-tanggung, nisa'u imadu bilad, perempuan tiangnya negara. Untung tiang negara, kalau tenda roboh. Makanya baik buruknya ini negara tergantung perempuannya. Hati-hati, makanya perempuan ini barang mahal, jangan diumbar mak. Mentang-mentang udah tua pakai diumbar, biarin lah. Gua mah 80 tahun ini, siapa yang doyan sama gua? Lemang iya, siapa yang doyan sama lo? Kadang-kadang Pak, mentang udah nenek-nenek main umbar aja. Dulu 18 tahun ditutup, 25 ditutup, karena dapat jodoh punya anak 2. Kadang nyusuin di mana aja, pentil lu kelihatan bego. Pulang. Gua kata suruh pulang. Kasih tahu Pak sama istri kita jaga, rawat. Dulu aja kita bedakin, dulu kita kasih lipstik, dulu kita rawat. Udah punya anak 1, 2 didiemin aja. Makanya bini kita beluak. Kasih dong fasilitas, ya Bu ya. Urus aja kali-kali ke mall, ya Bu ya. Tuh kan di sini banyak sekarang tuh, ada Aeon, Bintaro Ekceng. Kali-kali Pak bedakin istri kita biar cakep, biar rapi. Ya kan, istri kerjaannya di dapur mulu, di dapur, sumur kasur. Ya butek bini kita. Hidup perempuan, hidup mama. Makanya jangan malas jadi istri. Masya Allah, diangkat derajatnya tuh seorang perempuan. Didik dengan baik. Maka untuk itu enggak sembarangan Rasulullah lahir ke muka bumi ini. Bukan hanya saja memberikan kepada kita hal-hal yang seperti nilai-nilai ibadah, nilai sosial, sampai diberikan oleh baginda Rasul kepada kita semua dan untuk kita nantinya. Makanya ibu bapak rahimakumullah, selain kita diajarkan nilai-nilai ibadah, adab juga kita diajarkan. Adab dalam keluarga kita diajarkan adab kita. Ibu mohon maaf sama suami, adab kudu dijaga. Ini kan sekarang adab antara istri sama suami kan adabnya sudah nggak ada Pak. Suaminya megang handphone, istrinya megang handphone, istrinya di dapur, suaminya di luar. Itu seharusnya baiknya istri nyamperin suami, ini mah enggak, di WA suaminya sama istrinya. Papa mau kopi apa enggak? Ini kan bini PA kayak begini. Lah kan baiknya mama istri nyamperin suami biar dapat pahala.
Lah saya mohon maaf Pak, mau datang kemari aja, mau datang kemari nih, mau datang kemari, mau datang kemari, ya mau datang kemari. Masya Allah, saya didandanin dulu sama dia. Dia bilang Fafa, lah beda gua sama Ustadz komplek. Emang Ustadz Lukman? Dia bilang Fafa, diem-diem Bu, gue juga geli sebenarnya mah. Dia siapin sorban saya, dia siapin gamis saya. Dia bilang emang hari ini mau show di mana? Ya, orang ngaji show. Itu saya mau berangkat, dia cium tangan saya dulu Bu. Selain cium tangan, cium pipi kanan saya, kiri, jidat, bibir. Pulang. Gue bilang suruh pulang. Jangan ketawa Mak. Ini pahalanya banyak. Pipi kanan 40, pipi kiri 40, udah berapa? 80. Kening 40, udah berapa? Bibir 80. Tuh, makanya yang punya bibir monyong alhamdulillah. Tuh Pak, ya Pak Ketua PP, sedot bini ya. Lah rontok ini rontok, pahalanya banyak, jangan salah. Apalagi kalau ibunya dirawat baik, pakai lipstik. Tapi kudu inget juga, kadang-kadang mama sembarangan, kulit hitam, lipstiknya warna ungu, persis kayak memedi. Ada di sini orang kayak gitu ada. Besok jangan dipakai, buang. Kalau kulit kita hitam, pakainya merah bata. Kudu tahu Pak. Ini mah kadang-kadang laki kita mah mentang-mentang dia udah kelihatan udah menor aja mah. Padahal bini kita hitam. Ya kan? Lah kalau kulit sawo mateng, pakainya pink. Kalau kulit putih merah jambu. Tuh, kudu tahu. Kau Ustaz tahu ya, saya mah tahu. Kadang-kadang mohon maaf saya menganterin istri saya medikur, pedikur. Tuh, lah ini mama sekalinya pedikur ngukur. Habis dikelilingin, beli kagak. Masya Allah, tabarakallah. Ya Bu. Masya Allah, ini ibu bapak rahimakumullah. Dalam keluarga saja kita nggak usah jauh-jauh. Kita nggak usah yang namanya melihat orang lain, keluarga kita aja kita bina. Penting karena apa? Nanti kita di yaumil kiamah akan ditanya kesaksian kita. Karena dalam yang namanya hidup suami istri, suami itu yang pertama hurufnya ada 5, S, U, apa lagi? A, apa lagi? M, apa lagi? I. Nih ingat, ada 5 nih. Syaja'ah, U-nya uswah. Suami itu contoh dalam keluarga. Hati-hati. S, U, A, A-nya amanah. Jangan bini orang lu kawinin sini, cerai sini, kawin sono, cerai sono. Lah. Makanya kita orang laki jangan kayak bebek. Tahu bebek? Tuh perempuan nelor di mana aja nelor. Ntar dia nyelor sono, ntar dia nelor sono. Makanya disebut telur asin. Karena kenapa? Nggak mau ngakuin bebek. Telur sono. Makanya hati-hati. Bener dalam keluarga. Kita seorang laki-laki kudu amanah, rawat istri kita. Nih kalau kita bicara hidup sederhana baginda Rasul. M-nya mawadah, kudu kasih sayang sama istri Pak. Sayangi istri, kasih uang belanja yang bener. Iya kan? Ya sehari 1 juta deh. Jangan tawa Mak, alhamdulillah. Suka dikasih? Kagak. Sian bener Pak. Masya Allah, tabarakallah. Kasih yang terbaik. M-nya mawadah, penuh kena kasih sayang. Sayangi istri kita. Iya kan, bila peluk manja, semakin tua semakin manja, ucapannya juga manja.
Bilang dong, suaminya ngomong, mama mau apa? Ya apel maksudnya, kan manja. Iya kan, bininya juga ngomong, emang papa mau apa? Mau icang. Begitu kira-kira. Ya Bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Disinilah kita harus kita tanamkan rasa kecintaan kita dalam keluarga kalau kita mau melihat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kita tata cara dalam ibadah. Tata cara dalam ibadah. Ini kadang-kadang banyak yang keliru di antara kita nih. Contoh kecil, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita melihat baginda Rasul, bagaimana tata caranya Rasulullah, buang hajatnya Rasulullah, pipisnya Rasulullah, ya kan, mandinya Rasulullah. Kalau kita mau mengikuti kesederhanaannya beliau, ini mah kadang-kadang kita maulid, entar mah pulang dari sini kencing masih berdiri aja, berdiri orang laki. Bener nggak mak? Nih saya kasih tahu, kalau kencingnya laki-laki begini nih. Nih gua kasih tahu nih. Nih kencing laki-laki begini, perhatiin. Mau ngelihat kencing laki-laki begini nih, Pak, liatin. Kalau laki-laki nih, kalau pipis begini nih, ininya biar ketekan sedikit kemari. Karena kalau laki-laki mah kagak jauh penyakitnya kondor. Tahu kondor? Kita kan punya biji, Pak. Diam-diam yang kagak punya biji. Begini nih, biar dia lurus nih kemari Bu, ya. Abis itu kencing seperti itu, pipisnya seperti itu, pakai dehemnya agak ditekan sedikit. Jangan ketawa, ini bener ini. Ada guru fikih saya, Ustaz Lukman, guru fikihnya beliau ngajar Sapina. Masya Allah, tabarakallah, tuh sampai segitunya kencing tuh Bu. Abis itu bagaimana Pak setelah dehem? Ini kan kita punya jarum, itu agak sedikit diurut sedikit. Jangan diperas, bengkak punya lo. Ya, inget nih. Abis dehem, ininya agak sedikit gini tuh. Tuh, inget ya Pak ya. Jadi bagaimana cara pipisnya? Ininya agak sedikit begini, jarumnya agak sedikit dikebawahin. Tuh, itu pipis laki-laki. Makanya ini kita bicara adab dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ini mah kadang-kadang kita kencing sembarangan aja di pinggir jalan. Ada pohon pisang, di pohon pisang, ada di pohon bambu, mentang-mentang dekat kuburan, di dekat kuburan kita kencing sembarangan. Masya Allah, makanya hati-hati ini. Ini kita bicara adab. Itu bagi laki-laki. Yang perempuan, ini perempuan nih, pingin tahu kencingnya perempuan. Perempuan, nih pingin tahu Pak kencingnya wanita. Nih kencingnya perempuan, nih adab juga, ya. Nih adab nih. Kau usah tahu karena gue sering ngintip. Masa ngintip bini. Nih, kan yang namanya perempuan tuh suka sakit begini ya mak. Bener nggak? Suka ini suka sakit, bener nggak? Nggak jauh Bu, Pak. Istri kita kadang-kadang sakit ini mulu, kalau nggak ini nih. Karena kencingnya nggak bener. Nah kalau kita pipisnya seperti ini, itu dia punya mangkok ke bawah, punya mangkok ke bawah, bunyinya juga beda. Tapi kalau ibu salah kencing begini, itu bunyinya beda. Tuh. Udah ya, udah sampai dikencing aja udah sampai dikencing aja udah. Ini kita bicara adab, bicara akhlak, tuh sampai segitu, ya Bu ya. Nanti ntar dipraktekin Pak. Kalau bini kita masih kencingnya begitu, Bapak tendang pantatnya. Loh, yang bener tadi Kiai udah ngomong. Begitupun Bapak, hati-hati. Ini kita bicara adab. Kan ada bahasa guru, kalau guru itu kencingnya berdiri, anak kencingnya lari. Ini hati-hati, makanya kita dinilai sama anak kita. Ibu yang benar jadi orang tua, bapak yang benar jadi orang tua. Kalau berantem jangan depan anak.
Ini berantem depan anak, dasar lu laki gila, lu juga perempuan gila, anaknya bengong, gila semua bapak-bapak gua. Jangan, ya dijaga. Ini mau segala ribut depan laki ribut sama bini, jangan. Mau kadang-kadang cuman gara-gara rantang ketinggalan, nyubitnya sampai diempos laki kita. Jangan ya Maya, jangan galak ya sama laki ya. Masya Allah, ini kita bicara adab akhlak Rasulullah. Ayo kita perbaiki nih dalam keluarga saja, kita nggak usah jauh-jauh. Yang tadi saya sampaikan bagaimana tata cara kehidupan kita dalam keluarga, apalagi kita masuk di dalam sosial. Lihat baginda Rasul, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu merangkul, nggak pernah memukul. Beliau mengajak, nggak pernah mengejek, merangkul dalam kebaikan. Iya kan? Makanya lihat Rasulullah, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, selain beliau dengan kesendirian, Rasulullah punya sahabat. Ada 4 sahabat baginda Rasul. Siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Di 4 sahabat ini erat dengan Rasulullah dan menjaga baginda Rasul, itu namanya sahabat. Kita kan ngaku sahabat kalau lagi tetangga kita kaya doang. Kalau tetangga lagi kaya, saudara jauh juga ngaku sahabat, bener nggak? Kalau kontrakan kita dijual nih, semua ngaku sahabat. Coba kalau giliran kita lagi kismin, tahu kismin? Jangankan saudara, jangankan tetangga, lalat juga kan deketin kita. Tuh. Yang namanya sahabat itu seia, sekata, sehati, seirama. Dia menjaga kepribadiannya, jangan ngomongin orang. Ini abis ngomongin sama orang. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau bagaimana kebijakannya, karena beliau ini sebagai asyuyu orang tua, bijak beliau, mendukung beliau dalam hal-hal kebaikan. Ini mah kadang-kadang enggak, kita menang tua doang tapi kelakuan kayak bocah. Banyak yang model begitu, banyak. Apalagi mengadakan acara seperti ini, ayo orang tua kita dukung. Yang tua mendukung kepada yang muda, bagaimana caranya agar mereka bagus, baik. Karena sekarang kalau kita tidak ayomi Pak, anak-anak muda sekarang gawat kayak begini-gini nih. Udah sekolah sekarang masih pada libur, pakai ngejum, betul? Sekarang kan yang sekolah emaknya, bukan anaknya. Pagi-pagi udah ribut sama anaknya, iya kan? Nyariin sinyal, nyari sinyal sampai naik-naik ke pohon. Sinyal kagak, patah iya loh. Nah coba sekarang pakai begini, dirusak. Akhirnya akhlak udah nggak ada. Atasnya pakai kerudung, bawahnya kolor. Banyak nggak model begitu? Banyak. Makanya ibu bapak rahimakumullah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semua ada di kita. Yang tua, ayo didik yang muda-muda. Siapa lagi sahabat Rasulullah? Umar. Selain beliau itu melindungi Rasulullah dengan kegagahannya, tapi dalam beribadah beliau tegas. Sayyidina Umar, nih sahabat. Utsman, lihat bagaimana Utsman, Masya Allah menjaga Rasulullah dalam dakwah. Beliau punya kekayaan, punya harta, semua untuk perjalanan dakwah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan kadang-kadang kita ngadain kayak gini, urunan masih pada pelit aja. Ada panitia datang, lu lagi. Kalau kita punya harta, ayo berikan yang terbaik buat acara Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila perlu bagusin, iya kan? Bagusin, jangan kayak begini tenda. Ini kan tenda-tenda buat ngajiin. Nah iya kan? Tenda RT ini. Masya Allah. Bila perlu saya yang nyumbang ustadznya, berapa ustadz dipanggil tuh Ustadz Kitchen, dia mah murah cuma 5 juta, ya kan? Ini kadang-kadang kita kalau nganterin artis mah, penyanyi dangdut, RT RW rebutan, gua aja yang nganterin, kata RT. Enggak, gua aja. Coba kalau kiran ustadz ngejemput, lu aja deh yang ngejemput tuh, coba sama ustadz pada geli emang. Enggak, saya tadi Google Map diajak muter-muter sampai ke bawah-bawah sono,
Iya kan? Dikasih lagi map, naik lagi ke atas, muncul-muncul kuburan. Ketemu rumah Ustadz Lukman tadi di situ. Masya Allah, ibu bapak rahimakumullah. Disinilah kita dididik. Makanya baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW begitu indah. Siapa lagi yang keempat? Sayyidina Ali karamallahu wajah. Bagaimana Sayyidina Ali memberikan yang namanya motivasi dalam sebuah keilmuan. Beliau arif, beliau bijak. Semakin banyak ilmu Sayyidina Ali, beliau semakin tawadu, enggak sombong dengan keilmuannya, enggak bangga dengan keilmuannya. Tapi kadang-kadang kita baru dipanggil al-mukarram wal muhtaram al-alim al-alamah, bangga. Alim Anda di hadapan manusia, tapi belum tentu alim di hadapan Allah. Hati-hati. Sorban panjang kayak begini nih, ini mah aksesoris Pak, bisa dibeli kayak begini mah. Pasar Ciputat banyak, gamis kayak gini banyak. Apalagi udeng-udeng, apalagi jas banyak. Ini mah aksesoris, gampang. Pak RT sini kalau pakai jubah, pakai gamis, sorbannya panjang, kalau kagak ada jam tangan dari ujung sampai sini. Hati-hati, kita kadang-kadang bangga dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita. Ini saya ini, saya ini. Lu kalau mau dharma, lu siapa yang nguburin? Belagu banget, mentang-mentang kaya kagak mau nginjek tanah, emang dasar setan. Lihat Sayyidina Ali, bagaimana keilmuannya beliau. Beliau tawadu, menghargai, menghormati. Ini merasa udah punya ilmu cukup, saya udah gak mau ngaji lagi. Makanya saya salut, saya bukannya membicarakan Ustadz Lukman nih. Ustadz Lukman biar kata seorang ustadz, beliau masih ngaji, saya liatin. Saya makanya kadang iri sama beliau, masih ngaji rutin gitu. Lah kita cukup ngaji sampai di situ doang, udah selesai, kelar. Ngaji itu nggak cukup sekali, terus. Makanya kata Sayyidina Ali, lan tanal ilma illa bisyitatin. Kalau kita mau manfaatnya ilmu itu ada 6. Apa diantaranya menuntut ilmu kalau ingin kita manfaat dan bagus dalam kehidupan kita? Watulil zaman, terus dan terus. Jangan ada capeknya. Ini khususnya bapak-bapak nih, pengajian cuma malam Jumat doang. Lihat ibu-ibu, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, ya kan, Kamis ngaji, Jumat ngaji. Tuh lihat mama, dia mah kadang-kadang pagi-pagi jam 7 udah ke musola, bawa ketel. Tahu ketel? Itu yang namanya Ustazah Minah sama si Romlah, iya kan? Dia mau udah selawatan aja, iya kan, di masjid. Bila Ijroil mulu dia mah nggak jauh. Ya, emang itu doang dia mah bisanya. Ama itu dah, ibu-ibu sekalian nggak jauh tuh. Hari ini pengajian, udah itu aja dia mah. Ganti bu besok mah, ya kan? Kalau mau miftahul jannah, la ilaha illallah, sama-sama miftahul La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lagi miftahul La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh kira-kira begitu ya Pak PP ya, Pak Ketua. Nanti Pak Ketua nih bawa rombongan lagi naik motor, bacanya itu Miftahul Jannah. Kan cakep Pak, iya kan? Tatkala ada lawan surga udah la ilaha illallah. Jarang PP kayak begitu.
Mudah-mudahan dipraktekin, amin. Begitu mau datang nih, ya kan, ke pasar atau kemana, Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Insya Allah Pak, dia nggak bakalan ngegerutu, nangis dia, nangisnya mau belum dapat penglaris. Insya Allah sini soleh-soleh semua, amin. Jaga pengajian Pak ya, jaga ulama Pak, insya Allah berkah. Kalau menjaga ulama nanti di surganya bareng sama ulama, amin. Kayak begini kan saya demen, jadi jangan menganggap oh kayak begini orang, jangan, belum tentu. Hati orang nggak ada yang tahu, iya kan, nggak ada yang tahu hati orang. Makanya Allah itu nggak melihat bagaimana pakaian kita, nggak bagaimana ngelihat baju kita, ndak melihat. Kita kaya, kita seapapun, hebat apapun, ndak melihat kita seperti ini. Tapi ingat, walakin Allah yang zuru illa qulubikum wa amalikum. Boleh jadi saya yang berbicara seperti ini, al-fakir yang berdiri di sini mungkin lebih mulia ketimbang al-fakir daripada jamaah. Boleh jadi jamaah lebih mulia daripada al-fakir. Makanya ngeri kalau ngomong mah gampang kayak begini, kayak orang bener, iya kan? Kalau ngomong mah gampang. Wow, saya nih ngomong, ibu-ibu tolong jadi istri yang solehah. Istrinya Ustadz Bawel. Ada istri Ustadz Bawel, ada? Mana ustadznya? Lah itu dia, jangan nunjuk gua. Masya Allah, ahlan wa sahlan Bib. Baik Bib, ya. Udah nengok lagi kemari, ono mau pulang. Sini. Oh udah jam 11, dikit lagi. Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi itu tuh kuncinya. Ya, baca tuh Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Rubah besok, rubah. Jangan Ijroil mulu lu panggilin. Makanya corona ada tuh. Manggilin Ijroil mulu sih. Ya, baca itu. Kalau enggak Allahu ya Allah, sama-sama Allahu ya Allah, Allahu la ilaha illallah. Hidup tiada guna jika berlumur dosa, taubat jangan ditunda sebelum ajal tiba. Allahu ya Allah, Allahu la ilaha. Kira-kira begitu tuh. Ente sebelum praktek silat, ya kan, di organisasi baca itu Allahu. Pemimpinnya ngomong, hidup di atas dunia hanyalah sementara, nanti di alam baka kita akan selamanya. Berarti kuat tauhidnya tuh, nggak asal yang namanya ngegebuk orang. Wah, hidup ini di alam dunia nggak akan lama, nanti di alam akhirat gua nggak jadi ngegebuk, habis lu bonyok. Udah ya, ada Ustadz Lukman nanti yang nerusin. Ustadz Lukman nggak masuk agenda. Oh, pinter dia, nggak masuk agenda, nggak mau ngomong, orang nggak ada amplopnya. Saya juga Ustadz Lukman belum jelas ini. Ya bener sih, panitia datang ke rumah, cuman nggak bawa apa-apa. Iya, saya juga lagi bingung, lagi keder. Iya, tapi bini saya sih udah bilang, dia bilang, Papa, diem aja, ini makan gua. Ya, lu makan manggilnya Baba. Pemain hadroh manggil Baba. Manggil papa mainnya band.
Lah main hadroh manggil papa kan kagak lucu. Main hadroh mah abi, begitu, baba. Papa mah main band, gitu kan kerenan dikit. Papa, aku main hadroh, kang. Nggak masuk. Kalau main hadroh mah tuh abi, aku mau main hadroh, cocok, begitu, ya kan? Ya kalau papa mau kemana nak? Mau ke situ pak, mau main hadroh, kurang. Istri saya ngomong, dia bilang tolong kamu kalau kemana-mana ceramah di mana-mana jangan suka makan amplop. Itu doang pesennya. Bener. Masya Allah tabarakallah, itu saking solehahnya mas saya. Alhamdulillah. Makanya pak saya sampai sekarang nggak pernah makan amplop, nggak pernah. Alhamdulillah. Makanya ibu kudu sadar diri ya, nih panitia sadar diri. Tapi alhamdulillah maulid ini mas saya dari kemarin siang malam alhamdulillah. Sekarang mah kulkas saya bunyiin lagi. Kemarin mas selama corona kulkas saya matiin. Nggak ada panggilan ceramah. Lo corona Ustadz juga sepi. Ustadz Lukman sekarang baik penuh jadwalnya di mana-mana. Ya sekalinya ada tahlil, orang corona kagak jadi lagi. Tapi kemarin anak saya setahun mau 2 tahun kemarin agak kuruk, sekarang udah gemuk lagi. Wah, tiap hari jejelin pisang mulu. Makanya dia sempat bosan kemarin, kayak monyet. Aduh, alhamdulillah. Nah, berkah banget saya. Bener. Parcel mulu tiap hari. Pepe. Tiap hari saya dikasih parcel mulu. Saya mah nggak pernah minta-minta. Kasih parcel saya mah alhamdulillah. Nggak tahu dari sini mah. Gua kecuriga. Curiga ya, boleh kan curiga mah? Boleh. Lah saya mah kan kagak minta. Enggak, saya mah enggak. Emang saya pakai tarif-tarif? Oh no. Ustadz pakai tarif, Ustadz murah. Lah saya mah mahal. Makanya nggak kelihatan tarifnya. Tahu-taunya gede aja. Kayak naik taksi. Kalau kita kan sama orang luar negeri naik taksi kan orang luar negeri baca koran. Kalau kita naik taksi baca argo. Tuh kalau orang kita. Masya Allah ibu bapak rahimakumullah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, selain baginda Rasul, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 sahabat. Rasulullah tekun di dalam ibadah. Padahal baginda Rasul sudah dijamin oleh Allah masuk surganya. Masya Allah, nggak bosen terus. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang cukup udah sampai di situ aja, stuck di situ aja. Tapi baginda Rasul, Nabi kita Muhammad, selalu beliau menjalankan ibadah dan ibadah kepada Allah tidak henti-hentinya, sujud, ruku. Makanya kadang-kadang kita min asyari sujud itu cuman jidatnya doang hitam, nggak tahu hitamnya karena banyak sholat apa emang banyak main gaple. Lah orang main gaple kan kelihatan jidatnya jetok. Kenapa jetok begini mulu? Sial, gua kalah lagi tuh gini ya. Baginda Rasul lihat kakinya sampai bengkak, matanya sampai bengul, iya kan? Masya Allah, dia memohon kepada Allah, dia menangis kepada Allah, dia meminta kepada Allah. Bangun tengah malam, dia munazat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dia bangun tengah malam, dia memohon memunajat kepada Allah. Lah kalau kita lihat tidurnya banyak banget, malam tidur, siang tidur, malam tidur, siang tidur, udah kayak bayi pak. Tahu bayi? Bayi kalau bangun ngapain pak? Netek. Babalu bangun? Jangan disebutin. Ini masuk video nih. Video apa ini? Jangan masuk YouTube ya. Tapi kalau lari sih nggak apa-apa. Takutnya kagak ada yang subscribe. Oh itu doang ditulis di YouTube. Subscribe kagak, yang nonton dia lagi. Ya kan subscribe, klik apa di sini majelis apa namanya nih. Ya kan, ntar dibikin tuh klik. Yang banyak nih kan berapa ribu nih. Kalau mama kan nggak bisa pak subscribe. Mohon maaf nggak bisa mama kan. Biasa megang cobek. Ibu yang mulia, hadirin jamaah rahimakumullah, makanya di dalam ibadah kudu bener-bener
Nih lihat baginda Rasul, Masya Allah, dia menangis, itu menyelamatkan kita semua umatnya. Makanya tatkala Rasul wafat, di akhir hayatnya hanya memanggil-manggil kita ummati, ummati, ummati. Makanya kita jangan hanya mengagumi doang, harus benar-benar cinta. Cinta itu sudah benar-benar menyatu dalam diri kita. Ucapan kita harus lembut, perkataan kita harus lembut. Dalam ibadah juga harus benar-benar. Ya, sholat 5 waktu, hati-hati kita jangan sampai kita tinggalkan nih. Ya, Masya Allah, ini masjid segini gedenya, hayya 'alas shalah. Lihat yang sholatnya, dia lagi, nggak jauh. Yo anak muda nih yang baca-baca hadroh, coba sekali-kali yang ajan kita anak muda, jangan orang tua mulu. Udah mas suara udah nggak ada, gigi tinggal 2. Kadang-kadang puji-pujian juga beda. Rabbana ya Rabbana. Masih ada di sini. Dolamna ang pusana. Masjid. Wa ilam udah mati pen. Anak muda, ayo nih masjid besar, Ustadz Lukman punya majlis, isi tuh majlis, baca selawat yang bener. Ayo bilang orang tua mulu, kalau dia memang udah ngempos, iya kan, orang sholatullah salamullah aja beda, dia mah Coca-Cola, orang sholamullah salatullah salamullah. Anak muda kan enak, yang ngaji anak muda, yang imam anak muda. Kalau anak muda kan nikmat. Allahu Akbar. Tuh kalau anak muda, jangan orang tua mulu. Masya Allah, udah kadang-kadang dia mah jangankan mau ruku, nyari tangannya aja susah begini tuh. Nyari tangan dia susah. Bagaimana dia mau ruku, dia mau nyari kaki, nyari tangan dia aja susah. Allahu Akbar. Ya Maya, tuh makanya anak muda, kalau anak muda kan tegap Allahu Akbar. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak muda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak muda. Kalau orang tua al-maghdubi al-dallin. Coba enak nggak aminnya juga? Kalau yang belakang bagus, kalau lagi kesel min. Ya Allah, benerin ibadahnya, benerin sholatnya. Ya, karena apa nanti Pak, siapapun jabatan kita, apapun jabatan kita, apapun kekayaan kita, mau semewah apapun, ilmu sebanyak apapun, kalau sholatnya banyak ditinggalin, ini yang bahaya. Lihat contoh, nggak usah jauh-jauh, ini diibaratkan manusia nih, ini ibaratkan manusia. Rukun Islam itu ada 5, arkanul Islam khamsah. Pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini hati-hati nih. Yang kedua sholat, kita balik. Kalau haji masih bisa kita badal, haji bagi yang udah mati. Ya, umroh juga sama, itu pun bagi orang yang mampu. Ya, zakat, puasa ini masih bisa. Tapi kalau sholat nggak bisa Pak. Sholat, ada orang sholat nitip. Pak RT, lu mau kemana? Mau ke masjid, gua nitip ya 4 rakaat. Lah enak banget lo. Hati-hati nih, kalau sholatnya kita nggak jalanin, sholatnya nggak kita laksanakan, bagaimana nasib kita nanti? Ini akan jatuh Pak, jatuh. Ya, makanya nih dunia silat, ormas, tolong kalau sholat harus lebih getap lagi Pak. Itu mulia, Masya Allah, kan cakep baju loreng begini, sebelum ajan zuhur 5 waktu, sebelum ajan zuhur 5 menit sudah masuk duluan. Wush, Pepe udah duluan, syukur-syukur Pepe yang ajan, kan cakep tuh. Zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keren. Yang imam ketuanya kan keren Pak ketua ya.
Pak Ketua jadi imam juhur aja dulu yang nggak pakai dijaharkan, ya kan? Gitu. Kalau yang namanya nanti kalau pakai ini repot ya. Udah pakai itu aja. Oh luar biasa. Makanya ibu bapak rahimakumullah, jaga nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sholat 5 waktu jangan kita tinggalin, apalagi kalau kita barengi dengan infak dan sedekahnya. Tuh ya, kita infak bersedekah, apalagi puasanya. Masya Allah nikmat kalau kita menjalankan ini semua. Ibu nggak usah jauh-jauh dah, sekarang aja ibu hadir ke tempat ini menjadikan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka burung-burung lah nih, mumpung sekarang banyakin berbuat baik sama orang, banyakin berbuat baik sama orang, jangan pelit sama orang. Sedekah itu nggak harus pakai uang. Ibu senyum, bapak senyum, udah sedekah. Senyum pak, sedekah. Ibu udah senyum-senyum, tapi jangan kebanyakan senyum juga, ngeri ya. Artinya senyum ini yang penuh dengan rasa kasih sayang. Masya Allah, kalau ibu sayang sama suami, suami sayang sama istri, istri senyum sama suami, suami senyum sama istri, indah. Rontok tuh sorga, rontok yang namanya itu dosa-dosa. Kalau itu semua ibu senyum, suami senyum, dosa-dosanya rontok. Amin ya rabbal alamin. Yang akan dapat adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu terus kita perbaiki nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi 3 poin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama, ayo kita sama-sama kita ikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, hidup yang sederhana. Hidup yang sederhana dalam apa? Dalam rumah tangga aja tadi yang saya sampaikan. Yang kedua, dalam sosial, kehidupan kita nih, bertetangga, bersaudara, bernegara, itu yang paling terpenting. Yang terakhir, ingat, tolong jangan kita tinggalkan nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi yang saya sampaikan? Sholat 5 waktu. Ibu boleh nyengir tapi mikir, bapak boleh nyengir tapi mikir. Nyengir tapi artinya apa? Pulang dari sini praktekin dah, praktekin, berubah, udah berubah ya, sikap kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita semua, dan kita insya Allah mudah-mudahan dari awal sampai akhir semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Sama-sama, astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah, ampuni kesalahan kami semua ya Allah. Astaghfirullah. Ya Rabb, ijabah semua doa kami semua ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Buat orang tua, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, amin ya Allah. Rabbana ighfir wa liwalidina, Rabbana ighfir lana waliwalidina, Rabbana ighfir waliwalidina, lagi Rabbana ighfir. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah. Rabbana ighfir lana waliwalidina,
Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir wa liwalidina wa ala niyatil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu yang masih punya orang tua, kalau pingin sukses datengin orang tua. Kalau pingin sukses, ya, kalau pingin dikasih kemudahan datengin orang tua, kasih orang tua yang terbaik. Ya, ntar kalau orang tua udah nggak ada baru nyesel. Inget tuh, keramat paling ampuh orang tua. Ente biar datang ke makam si A, si B, si C sampai si Z, kalau ente masih durhaka sama orang tua nggak bakalan diijabah ente sama Allah. Ya, datengin orang tua. Emak yang masih ada kasih tuh, dia mau apa beliin. Kalau emang kita lagi ada, ya Maya kasih tahu anaknya begitu. Makanya yang bikin anak yang banyakan dikit lah. Kalau anak kan ngasih anak, kalau anak 20, satu anak 1 juta aja sebulan. Kalau 20 ngasih 1 juta udah berapa? 20 juta tuh ya. Makanya Pak, ajarin anak kita nih yang masih punya orang tua, datengin orang tua. Masya Allah, keramat banget kita. Makanya jangan bangga kalau nggak ada mereka nggak bisa begini. Saya makanya Masya Allah pas saya ditinggalin orang tua tuh baru terasa kita nggak ada buat aduan. Kita mengadu juga kadang-kadang ngeluh doang, gak punya duit, ngomong sama emak. Udah punya anak padahal masih ngadu sama orang tua. Kan ini geblek anak begini. Udah punya mantu juga sama PA. Ada mantu PA? Mana? Iya kan, ini mantu datang ke rumah mertua, apa aja diambilin. Bawang dikandut. Ada gula diambil. Ada beras dikandut, sampai telur dikandut juga. Memang dasar mantu PA. Ya, sayangin orang tua mumpung masih ada orang tua kita. Masya Allah, kalau dia udah nggak ada baru terasa. Bener, keramat orang tua mah. Cium kakinya, cium jidatnya. Tuh, istri kita beli baju yang harga 1 juta, ibu kita bila perlu yang 5 juta. Istri kita dibeliin, iya kan, emas yang 1 gram, bila perlu dia yang 5 kilo. Jadi emak kita kalau jalan begini, mak kenapa 5 kilo gitu. Ya nggak apa-apa mak, kasih yang terbaik buat orang tua, jangan pelit sama orang tua. Kan susah ngelahirinnya Maya begitu, lo coba ngelahirin Masya Allah, emang kata gampang. Sekarang baik ngelahirin pakai sleting, sesar maksudnya. Kalau dulu mah Masya Allah merojol lagi. Jangan disalahin makanya kalau dia begitu. Ya makanya nih tong, nih anak hadroh semua, loh masih punya orang tua, masih punya emak, punya baba, datengin deh kalau pingin sukses. Biar kata saya mesantren tahunan, saya yang namanya kuliah, kalau kita nggak ada ridho dari orang tua nggak bisa begini nih. Ridhonya dari orang tua. Masya Allah mak. Makanya saya punya tinggal atu emak saya. Udah saya mah apa aja. Emak mau apa? Emak mau ke mall. Ayo ke mall kita keliling. Lah enggak dibeliin. Udah dasar emak kita di jalannya udah engklok. Ya dia pulang dari sana asam aurat. Ya, udah itu aja titipan dari saya. Sayangi orang tua. Ya kasih orang tua, minta ridhonya sama dia, minta doanya sama dia kalau kita pingin sukses. Itu aja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan maulid yang saat ini diselenggarakan udah hampir mau 2 tahun kita bisa begini lagi ya Bu ya. Ya Pak ya, udah lama, udah rindu banget kita pingin begini kumpul-kumpul lagi, udah susah banget. Ya, udah hampir berapa tahun berapa bulan kita ini Masya Allah tiap hari pakai masker mulu, ke jalan kagak. Di rumah baik padahal pakai masker kita ya. Ngap banget. Kemarin nenek-nenek ada tuh mati, ya kan, pakai masker mulu. Lah mulut dia masuk ke hidung, lo kan nenek-nenek bau. Ya makanya hati-hati ya.
hati-hati, tetap kita waspada, jaga kesehatan kita. Kita juga jangan lengah, jangan merasa ini udah aman. Yang namanya kewaspadaan itu penting. Ya, cuci tangan segala macam itu penting. Kita wajib bersih-bersih. Itu aja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.